Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Revit, pengenalan di tugas pengenalan Revit. Nah, di sini kita akan menggunakan templates dari Revit, karena Revit ini menyediakan banyak templates untuk para penggunanya. Kita buka templates, lalu English. Nah, di sini kita akan menggunakan yang default metric. Nah, kita buka. Oke, di sini ada properties, ada arsitektur dan struktur. Saya akan menjelaskan ketiganya. Di sini ada view scale, kita bisa mengubah skala. Di sini ada banyak pilihan, bisa custom juga. Lalu ada display model, itu ada normal, halftone, dan do not display. Lalu ada detail levelnya, ada coarse, ada medium, dan fine. Lalu part visibility-nya ada show original, lalu show part, dan show box. Oke, di sini masih banyak lagi yang kita bisa edit. Di sini masih banyak. Oke, lalu kita masuk ke arsitektur. Di sini ada wall. Kita bisa coba bikin wallnya ya. Coba bikin wall. Di sini ada banyak pilihan wallnya. Di sini. Lalu di sini juga bisa kita ukur, kita ubah, kita ganti tingginya. Kita coba ini aja. Apply. Lalu di sini kita coba buat di sini. Ini lagi. Kita bisa melihat 3D-nya di sini. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Oke. Lalu di sini ada door, kita bisa tambahkan pintu. Di sini ada banyak ini ya, pilihan ukuran untuk pintunya. Kita tambahkan door di sini. Oke. Lalu di sini ada window, bisa menambahkan jendela. Di sini ada pilihan jendelanya juga, ada 3. Kita bisa tempel sini dan di sini. Coba di situ ya. Lalu kita ada komponen. Di sini ada, kita tambahin komponen-komponennya. Oke. Lalu di sini ada kolom. Ini di sini untuk menambahkan kolom. Lalu ada roof. Di sini untuk menambahkan atap. Lalu ceiling ini untuk menambahkan seperti yang sebelum, untuk menambahkan lantai baru. Lalu ada floor. Di sini kita coba buat floornya. Kita buat di sini floornya. Oke. Nah, kita coba lihat yang 3D-nya. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Floor, dan tadi ini yang pintu kita tambahkan tadi, dan jendelanya yang kita tambahkan. Oke, lalu selanjutnya ada curtain system. Di sini untuk biasanya untuk kaca-kaca besar dibangun, kaca-kaca besar di bangunan besar. Lalu ada curtain grid, ini di sini untuk membagi curtain system. Lalu ada curtain wall mullion, ini untuk membuat rangka dari curtain system tadi. Lalu ada railing di sini untuk membuat pagar atau pembatas. Lalu ada ramp di sini itu untuk jalur landai yang biasanya digunakan untuk disable atau kursi roda. Di sini ada stair di sini untuk menambahkan tangga. Lalu ada model teks yang 3D di sini untuk membuat elemen teks 3D. Lalu ada model line untuk membuat garis 3D. Lalu ada model group di sini untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Lalu di sini ada room. Sini room ini buat lantai, buat menandakan lantai, definisikan lantai. Lalu ada room separator ini buat memisahkan ruangan yang tidak ada dindingnya. Lalu ada tag room ini untuk memberi label pada ruangan. Oke, kemudian di struktur kita akan menjelaskan struktur. Di sini ada beam, di sini untuk membuat struktur bangunannya. Lalu ada wall, di sini wallnya ini struktural, buat bangun struktur dindingnya, bukan seperti di arsitektur tadi. Lalu ada kolom, di sini untuk membuat rangka atau struktur kolomnya. Lalu ada floor, di sini untuk membuat pelat lantai atau struktur dari lantainya. Habis itu ada truss, itu untuk membuat struktur rangka bangunan yang biasanya digunakan di atap. Lalu brace ini untuk menguatkan struktur. Lalu ada beam, itu adalah kumpulan balok yang disusun secara otomatis begitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ini. Di sini ada grafiknya, bisa kita ubah-ubah. Atau di sini aja biar kelihatan.
ada wireframe, dia bakal jadi kayak gini. Lalu ada hidden line yang seperti tadi. Lalu ada shaded seperti ini. Lalu ada juga yang consistent color, dia bakal seperti ini. Lalu tekstur, dia bakal munculkan teksturnya gitu. Lalu ada realistis seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lihat tuh, dia kayak jadi lebih realistis gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tools-tools pada tab insert sama matching and site. Nah, jadi yang pertama itu ada manage link. Manage link itu dia fungsinya buat mengelola file dari file eksternal, contohnya itu kayak file AutoCAD, terus juga file Revit lainnya ke dalam file Revit yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah, terus kalau misalnya link Revit itu dia fungsinya buat kolaborasiin si link Revit file dari link Revit lainnya ke dalam file yang sedang kita kerjakan ini. Nih contohnya kalau misalnya kita mau masukin ini, kita tinggal cari aja filenya, terus nanti tinggal di open, terus nanti kita masukin filenya ke dalam file Revit ini. Terus kalau misalnya link RC ini dia fungsinya buat masukin file yang berformat EFC. EFC itu adalah Industry Foundation Classes dari perangkat lunak BM lainnya. Terus kalau misalnya linked ini dia fungsinya buat menghubungkan file dari aplikasi AutoCAD. Nah, jadi dia tuh bersifatnya dinamis. Kalau misalnya kita ubah dari si AutoCAD itu, nanti si Revit-nya ini juga bakal berubah. Terus kalau misalnya link topografi itu dia fungsinya buat menghubungkan permukaan tampak yang udah kita bikin, atau permukaan tanah gitulah pokoknya yang kita bikin di aplikasi lainnya. Contohnya itu kayak dari Autodesk Civil 3D atau enggak file Revit yang terpisah dari ini. Nah, ini kita menghubungin ke file Revit yang sedang kita buat. Terus kalau misalnya di WF Markup, dia fungsinya buat integrasi catatan, komentar, atau enggak revisi. Terus itu bakal dihubungin ke file Revit yang sedang kita kerjakan ini. Terus kalau misalnya di call ini dia fungsinya buat menempatkan gambar, logo, poster, sama tanda sign atau lukisan pada permukaan elemen bangunan. Contohnya itu kayak dinding, lantai, atau enggak meja, supaya hasil renderingnya itu kayak kelihatan lebih detail. Nah, terus kalau misalnya point cloud ini dia fungsinya buat masukin data hasil 3D scanning untuk permodelan berdasarkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada coordination model. Coordination model ini dia fungsinya buat nautin link file model 3D dari berbagai perangkat lunak yang lain. Itu tuh gunanya buat ninjau integrasi desain, terus juga mendeteksi potensi bentrokan atau clash, sama mempermudah koordinasi tanpa memberatkan kinerja model Revit utama. Nah, terus kalau misalnya link PDF sama link image ini dia fungsinya buat nautin file dari PDF sama file gambar. Nah, ini ada import cat ini beda sama linked yang tadi. Kalau misalnya linked yang tadi itu kan dia ini kan, kalau misalnya si file di AutoCAD itu diubah, nanti file di Revit juga bakal berubah. Nah, kalau misalnya import cat ini dia tuh permanen. Jadi kalau misalnya dia file di AutoCAD itu berubah, nanti file di Revit nggak bakal berubah lagi. Terus kalau misalnya import GBXML, dia itu fungsinya buat bawa data analisis energi sama geometri bangunan dari perangkat lunak eksternal. Contohnya tuh kayak Trend, Trace, Equest, atau nggak Design Builder. Terus balik lagi ke dalam model Revit-nya. Terus yang selanjutnya ya ada import PDF sama import image, sama aja kayak tadi. Ini bakal permanen. Terus kalau misalnya load family itu dia buat masukin komponen family dari pustaka komputer ke dalam proyek Revit. Nah, terus juga ini ada Autodesk family. Autodesk family ini dia fungsinya buat impor komponen furniture kayak pintu, jendela, sama komponen MEP dari perpustakaan Cloud Autodesk langsung ke dalam proyek. Nah, terus kalau misalnya load S group itu dia fungsinya buat membuat family, terus dia langsung ngelompokin ke dalam satu grup. Nah, terus ini juga import insert file, ini dia fungsinya buat masukin data eksternal 2D atau enggak 3D ke dalam proyek, terus ngejadinya sebagai permanent file. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools di
tab Massing and Site. Nah, yang pertama itu dia ada Show Mesh, Form, and Floor. Dia itu fungsinya buat mengaktifin tampilan bentuk massa sama menganalisis luas lantai, keliling, volume, sama luas permukaan luar berdasarkan level bangunan. Nih dia, misalnya nih kalau misalnya kita mau ngeliat dari dalam lantai satunya itu kayak gimana, itu bisa diaktifin aja. Terus kita pencet ke ininya, nah dia bakal kelihatan gimana itu volumenya, tingginya itu gimana, itu bakal kelihatan semua di sini. Terus selanjutnya ini ada yang namanya In-Place Mesh. In-Place Mesh ini fungsinya buat bentuk massa 3D secara langsung dalam proyek. Itu guna buat bentuk unik sama khusus. Nah, terus selanjutnya ini ada Place Mesh. Place Mesh ini dia fungsinya buat masukin family massa konseptual yang udah dibuat sebelumnya itu ke dalam proyek. Terus yang ada lagi yang namanya 3D Sketch. 3D Sketch ini dia fungsinya buat masukin data sketsa 3D ke dalam proyek Revit ini. Terus ada yang namanya curtain system. Curtain system ini dia fungsinya buat dinding curtain wall pada permukaan massa. Terus kalau misalnya roof by face ini dia fungsinya buat atap berdasarkan permukaan atas massa. Terus kalau misalnya wall by face ini dia fungsinya buat dinding struktural atau arsitektural pada permukaan massa. Nah, terus kalau misalnya ini floor by face, dia fungsinya buat lantai berdasarkan bidang horizontal pada massa. Nah, terus kalau misalnya troposolid, troposolid ini dia digunakan untuk membuat bentuk lahan atau tanah 3D yang padat. Terus kalau misalnya ini juga dia bakal ada dua beda, dia ada yang dibuat dari sketsa atau enggak dia dibuat dari import ini dia kayak import file lain gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya set komponen ini dia fungsinya kayak buat pohon gitu nih, misalnya kita bisa naruh pohon di sini contohnya. Nah, di sini kita bisa naruh pohon di file kita nih, ini agak gedean. Nah, nih dia bakal kelihatan pohonnya. Terus lagi ini ada parking komponen itu dia kayak bikin lahan parkir, misalnya contohnya kita taruh di sini. Nah, ini dia bisa ngebentuk lahan parkir buat parkir mobil, parkir motor atau parkir lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai properti yang ada di Revit ini. Nah, properti ini bisa kita lihat di tab Modify, terus di bagian properti ini. Nah, di sini. Nah, di sini tuh bakal ada yang namanya kayak floor plan, ceiling plan, sama elevation. Nah, floor plan ini kita bakal ngeliatin lantai dari lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Nah, jadi kan kalau misalnya di bangunan 3D itu bakal susah kan ngeliatnya gimana. Nah, jadi dia kalau misalnya kita mau mudah gitu ngeliatnya, kita tinggal pencet aja si lantai 1 ini, dia bakal keluar denahnya kayak gimana. Kalau misalnya 3D kan dia bakal susah kan, nah dia jadi bakal kayak gini kan. Nah, kalau misalnya kita pencet floor plans nih, misalnya lantai 1, nah dia bakal kelihatan denahnya. Nah, kita bisa ubah dari sini, sama aja kayak ceiling plans ini beda sama lantai. Kalau misalnya ceiling plans itu dia kayak letaknya ada di bawah lantai gitu. Nah, terus kalau misalnya elevation ini dia buat ngeliatin tampak dari berbagai arah mata angin. Contohnya kalau misalnya dari si timur atau east, nah dia bakal tampaknya kayak gini. Terus kalau misalnya dari north atau utara, dia tampaknya bakal jadi kayak gini. Terus south atau selatan dia bakal tampaknya kayak gini. Terus west, barat, dia bakal kayak gini. Nah, terus selanjutnya itu ada legend. Legend ini dia fungsinya buat nampilin simbol-simbol bentuk alam, contohnya kayak sungai atau enggak, bukan bentuk alam aja sih, tapi dia kayak simbol-simbol yang nandain kalau misalnya ini adalah sebuah tempat. Kalau kayak misalnya ini ada rel kereta api, terus juga ada danau, itu bakal ditunjukin di legend. Nah, terus kalau misalnya schedule itu dia fungsinya buat mengekstraksi terus menghitung sama nampilin data elemen model secara otomatis. Contohnya
Terus kalau misalnya ada yang namanya schedule. Schedule ini dia fungsinya buat nyusun, terus mengatur sama ngedokumentasiin tampilan proyek denah, potongan, 3D, sama jadwal ke dalam tata letak kertas. Contohnya itu kayak kertas A3, A1, dan lain-lain. Dia dilengkapi sama kepala gambar atau title block. Terus sheets. Terus families ini dia kayak nampilin kayak pintu, jendela, terus juga pokoknya elemen-elemen yang udah kita download gitu, terus kita masukin ke file Revit ini. Terus kalau grup ini kan sebelumnya mungkin kita pernah bikin kayak ngejadiin bangunan-bangunan itu dalam satu grup, misalnya pintu, terus juga jendela itu dalam satu grup itu. Nah ini bakal tampilin di sini. Terus Revit link ini juga dia buat tampilin link Revit yang udah kita tautin ke Revit yang sedang kita kerjakan ini. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.